Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan J. Stambuk A421191108. Kelas A, Prodi PJKR angkatan 19. Pengertian dan syarat profesi. Profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu profes, yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap permanen. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran tertentu. Karakteristik dan syarat profesi. Ada 10 kriteria profesi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: pertama, memiliki spesialisasi dengan latar belakang pengetahuan yang luas yang mencakup: 1. Pengetahuan umum yang luas. 2. Pengetahuan khusus yang dalam. Kedua, penerapan karir yang dibina secara organitaris mencakup: 3. Kriteria dalam suatu organisasi profesional. 4. Memiliki otonomi jabatan. 5. Mempunyai kode etik jabatan. 6. Merupakan karya bukti seumur hidup. Ketiga, diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai status profesional mencakup: 7. Memperoleh dukungan dari masyarakat. 8. Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum. 9. Mempunyai persyaratan kerja yang sehat. 10. Mempunyai jaminan hidup yang layak. Kompetensi guru menurut Direktorat Tenaga Teknis dan Pendidikan Guru, yaitu: 1. Memiliki kepribadian sebagai guru. 2. Menguasai landasan kependidikan. 3. Menguasai bahan pelajaran. 4. Menyusun program pengajaran. 5. Melaksanakan proses belajar mengajar. 6. Melaksanakan proses penilaian pendidikan. 7. Melaksanakan bimbingan. 8. Melaksanakan administrasi sekolah. 9. Menjalin kerjasama dan interaksi dengan guru dan masyarakat. 10. Melaksanakan penelitian sederhana. Adapun peran dan fungsi guru, yaitu: 1. Sebagai pendidik dan mengajar. 2. Sebagai anggota masyarakat. 3. Sebagai pemimpin. 4. Sebagai administrator. 5. Sebagai pengolah pembelajaran. Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu: 1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang dimiliki guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. 2. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang dimiliki guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. 3. Kompetensi kepribadian, yaitu keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis yang ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. 4. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat. Sistem pembelajaran. Terdapat 17 peran dan tugas guru dalam sistem pembelajaran, yaitu: 1. Sebagai pendidik. 2. Sebagai pengajar. 3. Sebagai pembimbing. 4. Sebagai pelatih. 5. Sebagai penasehat. 6. Sebagai model atau teladan. 7. Sebagai konservator pemelihara. 8. Sebagai transminator penerus sistem-sistem nilai. 9. Sebagai transformator penerjemah sistem-sistem nilai. 10. Sebagai perencana planner. 11. Sebagai manajer proses pembelajaran. 12. Sebagai pemandu. 13. Sebagai organisator penyelenggara. 14. Sebagai komunikator. 15. Sebagai fasilitator. 16. Sebagai motivator. 17. Sebagai penilai evaluator. Supervisi pendidikan. Teknik supervisi yang sering digunakan di sekolah meliputi: 1. Kunjungan kelas, bertujuan mengumpulkan informasi dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 2. Pertemuan pribadi adalah dialog antara pengawas dan guru mengenai usaha-usaha peningkatan kemampuan profesional guru. 3. Rapat Dewan Guru, yaitu pertemuan antar semua guru dan kepala sekolah yang membicarakan berbagai hal menyangkut
penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran. 4. Kunjungan antar sekolah, yaitu guru-guru atau staf mengunjungi sekolah yang dinilai berhasil. 5. Kunjungan antar kelas, yaitu pengawas mengunjungi sekolah secara teratur untuk memberikan pembinaan. 6. Penerbitan buletin profesional ialah selebaran berkala yang berisi topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. 7. Penataran atau pendidikan dalam dan pelatihan dapat dilaksanakan dari sekolah sendiri atau mengikuti program yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. Peran profesi guru di bidang layanan administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara efisien. Peran guru dalam administrasi pendidikan yaitu 1. Guru sebagai perancang, artinya guru merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi dan mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang yang menjadi prioritas tujuan sekolah. 2. Guru sebagai penggerak, yaitu guru sebagai mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. 3. Guru sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Usaha-usaha pengembangan guru sebagai tenaga pendidik. Berikut usaha-usaha tersebut. 1. Program per-service education adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidikan sekolah sebelum calon guru mendapatkan tugas tertentu dalam suatu jabatan. 2. Program in-service education adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapatkan tugas tertentu dalam suatu jabatan. 3. Program in-service training diberikan kepada guru-guru yang dipandang perlu meningkatkan keterampilan pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. 4. Upgrading ialah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meninggikan atau petugas pendidikan lainnya sehingga dengan demikian keahliannya bertambah luas atau mendalam.